Untuk selanjutnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu algoritma dan apa pentingnya algoritma dalam pemrograman teknik. Ya, selanjutnya jadi algoritma itu apa ya? Algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang sudah disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah agar untuk menghasilkan suatu output tertentu atau hasil tertentu. Itu. Sedangkan algoritma dalam pemrograman itu adalah langkah-langkah yang sudah ditulis secara berurutan untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer. Dalam pemrograman yang sederhana, algoritma itu merupakan langkah pertama yang wajib ditulis sebelum menuliskan program oleh seorang developer. Seperti itu. Jadi kenapa sih kita harus buat algoritma dulu sebelum menentukan suatu kode atau suatu program? Jadi algoritma itu sebenarnya banyak ya fungsinya. Saya cantumkan ada 4 fungsi di sini. Jadi yang pertama itu bisa memperkecil kemungkinan adanya suatu miss atau error atau kesalahan dalam program yang sudah dibuat oleh seorang developer seperti itu. Lalu algoritma juga bisa membantu developer mencari kesalahan. Misal developer tersebut tidak menyadari adanya kesalahan dan ingin mengecek apakah program yang sudah dibuatnya itu tidak mengalami kesalahan seperti itu. Lalu yang ketiga ada membuat algoritma itu bisa membuat penulisan kode itu menjadi lebih efisien bagi seorang developer dan tidak terlalu rumit dalam penulisan kodenya tersebut. Lalu yang terakhir itu juga bisa membantu pembuatan program itu lebih terstruktur dan logis untuk kode yang sudah ditulis oleh developer tersebut. Nah, untuk membuat algoritma itu wajib kita harus yang namanya ada flowchart ya. Flowchart itu apa sih? Jadi flowchart itu ada suatu diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Di setiap langkah itu digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis-garis atau arah panah. Jadi yang sebelah kiri ini konsep dari suatu flowchart ya, yang dimulai dari start, lalu ke input, lalu proses, output, dan end. Lalu untuk yang lebih detailnya yang sudah dikerjakan, yang sudah dibuat oleh developer, flowchartnya bentuk seperti ini dari start, input, jumlah, ya memang sudah lebih rumit seperti itu, karena yang sudah dimasuki oleh program yang akan dibuat oleh seorang developer seperti itu. Nah, di flowchart juga tidak sembarangan kita memakai simbol-simbol yang sudah dicantumkan. Jadi flowchart itu menggunakan simbol yang berbentuk geometri blok ini ya, yang menandakan langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang developer. Jadi simbol-simbol ini memiliki fungsi yang berbeda dari satu sama lain. Ada flow ini menunjukkan untuk atau connecting line ya, langkah kemana yang harus dilakukan selanjutnya. Lalu ada on page reference, jadi simbol untuk keluar masuk dari penyambungan proses lembar kerja. Ada off page reference, ada terminator ini yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi ada start, finish itu menggunakan simbol terminator. Lalu ada berbentuk baju sangkar ini proses. Jadi suatu proses yang dilakukan itu dilambangkan sebagai simbol kotak seperti ini dalam flowchart. Lalu ada decision ini belah ketupat ya, menunjukkan kondisi tertentu yang bisa menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu antara ya atau tidak. Lalu yang ini jajar genjang ada berfungsi sebagai input atau output dari menyatakan proses input atau output. Lalu selanjutnya ada bentuk trapesium seperti ini. Ini
adalah manual operation. Jadi kita harus operasi yang harus dijalankan oleh seorang developer tanpa bantuan oleh komputer seperti itu. Lalu selanjutnya ada berbentuk seperti ini, yaitu namanya simbol dokumen. Jadi ini proses di mana developer harus menginput dokumen ke dalam komputer seperti itu. Lalu selanjutnya ada predefined process. Ini adalah simbol untuk pelaksanaan suatu bagian subprogram atau prosedur. Lalu ada display dan ada preparation, tempat untuk penyimpanan ya, pengolahan pemberian nilai awal. Nah, dari simbol-simbol tersebut disatukan maka akan menjadi sebuah flowchart. Nah, flowchart sendiri itu ada 3 tipe ya. Jadi yang pertama, tipe flowchart algoritma itu sekuensial. Jadi tahapannya itu secara berurutan ya. Langkah-langkah yang dilakukan itu secara berurutan sesuai dengan urutan penulisannya. Dari start, mulai menginput nilai A, lalu masuk menginput nilai T, sehingga semuanya sampai selesai. Itu namanya algoritma sekuensial. Lalu yang kedua ada algoritma percabangan. Seperti tadi, ada simbol jajar genjang atau belah ketupat. Maksud saya simbol belah ketupat yang bisa menyatakan ya atau tidak. Dari start, input, baca bilangan. Nah, di sini ada 2 jawaban, bisa iya, bisa tidak. Nah, ini dinamakan algoritma percabangan. Ini digunakan untuk mengerjakan satu aksi dari beberapa pilihan yang diberikan. Lalu yang terakhir ada algoritma pengulangan. Jadi ini algoritma digunakan itu untuk menjalankan kegiatan yang berulang-ulang. Jadi misal dari start, input, ketika kita mau selesai, saat bilangan belum mencapai 100, tidak memasuki persyaratan, maka akan kembali ke tahap awal. Maka ini bisa disebut sebagai algoritma pengulangan, yang prosesnya dilakukan bisa secara berulang-ulang. Gitu. Ya, saya kira penjelasan untuk algoritma cukup. Terima kasih.